Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Dian Nopiandi selaku host pada acara podcast Semanpas yang insya Allah pada kesempatan kali ini dihadiri oleh narasumber spesial yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasir Kuda, Bapak Darman SEMM. Bapak kumaha? Abang Pak. Alhamdulillah Pak Dian. Alhamdulillah sehat. Dan warga Semanpas, alhamdulillah Bapak Darman ini hari ini menjabat sebagai Kepala Sekolah Definitif di SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Dan mungkin warga-warga Semanpas dimanapun berada, pengen kenalan, pengen kenalan, boleh Pak diperkenalkan dulu Pak. Baik, sebelum perkenalan ini kursi. Oh iya. Ya. Ya, boleh Pak. Ya, kita berdua saja nih. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Semanpas, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa bersua di podcast ya, Semanpas Top Podcast. Ya, saya Darman, Kepala SMA Negeri 1 Pasir Kuda, yang kurang lebih sudah 1 bulan semenjak saya dilantik tanggal 29 Oktober ya. Iya. Hari Rabu di Gedung Sate oleh Pak Gubernur diamanahi sebagai Kepala SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Ya. Selamat datang Pak di Siap, SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Ya, kita bincang-bincang ya hari ini. Enggak, kalian apa sih yang akan di Pak. Dan tentunya penasaran sekali Pak kehadiran Bapak di SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Mungkin program-program unggulannya nanti yang dihadirkan oleh Bapak dan ekosistem warga sekolah SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Barangkali Pak, kalau melihat visi sejauh ini kan visinya permata Pak. Boleh perspektif Bapak atau pandangan Bapak terkait dengan visi misi SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Visi misi tentu kita lihat yang sudah ada ya, yang sudah ada. Paling setelah beberapa lama di sini ya, kurang lebih 1 bulan. Iya betul Pak. Ada beberapa hal yang memang yang perlu disesuaikan terkait dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang harus menginsertkan karakter Pancawalaya. Pancawalayanya ya. Itu Pancawalaya itu ada apa Pak? 5 ya. 5 ya. Cager, bager, bener, pinter, tur singer. Nah, ini harus diinsertkan ke dalam aktivitas sekolah, aktivitas guru, aktivitas siswa gitu ya. Karakter Pancawalaya ini. Maka termasuk mungkin di dalam visi sekolah kita, di mana visinya Semanpas itu, Seman 1 Pasir Kuda itu menjadikan peserta didik yang berprestasi, ramah lingkungan. Nah, yang sebelumnya mungkin teguh dalam iman Iman dan takwa Pak. Iman dan takwa kita coba singkat dengan religius. Berarti itu mengakomodir ya semua iman gitu. Dan takwa. Jadi kita coba supaya tidak kepanjangan karena visi itu harus simpel gitu, mudah diingat. Religius. Berkarakter Pancawalaya. Ya, ini keren kan. Jadi berprestasi diawalinya itu, targetnya itu. Nanti di misinya kan baik akademik maupun non akademik gitu ya. Ramah lingkungan, kita berada di pasir. Ya, gunungan gitu. Ya, itu Pak ada yang menyebutkan itu sekolah negeri di atas awan. Itu kan brand ya. Brand yang akan kita buat bahwa Semanpas ini atau Pasir Kuda ini, SMA Negeri 1 Pasir Kuda ini sekolah bak di atas awan. Keren itu ya. Pasir gitu. Tapi tidak ada kudanya Pak. Kudanya bertanya ini kudanya dari apa? Ya, ternyata memang pegunungan yang ada di sini kalau dilihat dari jauh itu seperti
kuda yang sedang berbaris. Oh begitu ya. Mungkin atau ya. mungkin Bapak nanti buat patung kuda. Nah, ada di bawah ada kan di bawah itu ya, ada patung kuda gitu ada. Lagi apa? Ya, jadi Seman 1 Pasir Kuda ini visinya sudah bagus, cuma nanti ditambah karakter Pancawaluya ya sesuai dengan apa himbauan dari Disdik bahwa harus menginsertkan ke dalam aktivitas sekolah karakter Pancawaluya ini dalam kegiatan kita di sekolah. Dan tentunya itu sangat relevan ya Pak ya? Sangat relevan sekali, karena kalau kita bahas apa itu cager, apa itu bager, benar, pintar, tursinger, luar biasa ya kalau kita bedah. Nah hari ini kita secara umum saja ya di kesempatan kali ini, yaitu kehadiran saya di sini ingin ada apa ya perubahan ya, ada perubahan, tentu merubah tidak secara gradual, tapi mana yang sudah bagus kita lanjutkan, mana yang perlu kita sempurnakan, kita rapihkan, kita perbaiki begitu. Seperti itu. Nah itu wargi Semanpas luar biasa. Sekali lagi tepuk tangannya wargi Semanpas. Insyaallah ya. Dan tentunya saya yakin banyak sekali Pak Kas ini terobosan program-program kedepannya. Boleh Pak disepil Pak beberapa program unggulannya Pak? Betul. Kalau program-program yang sudah ada kan itu rata-rata di semua sekolah sebetulnya sudah ada, walaupun dengan nama yang berbeda. Berbeda ya. Misal sholat duha gitu, itu sholat duha ada yang setiap hari, ada yang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, itu sudah rata-rata SD, SMP, SMA, SMK itu sudah. Kebetulan di sini Pak hari pembiasannya itu hari Selasa dan Kamis ya, tidak Kamis. Nah itu kan sudah bagus, tinggal dilanjutkan. Gitu. Tinggal dilanjutkan. Apa yang sudah bagus pembiasaan ini, program ini kita lanjutkan. Ditingkatkan gitu ya, apakah Selasa, Rabu atau ditambah hari berikutnya gitu ya. Bahkan kalau menurut keterangan di hadis itu kan kalau bisa setiap hari ya. Tapi tidak jadi wajib ya, tetap sunnah statusnya itu pembiasaan gitu ya. Nah ada di dalam kegiatan tersebut juga kan ada selain tadarus itu apa ya? Tadarus Al-Quran, Asmaul Husna. Asmaul Husna ya betul. Tadarus Al-Qurannya ada Asmaul Husnanya. Kan keren paket ya, paket lengkap di pagi hari, di seminggu 2 kali. Dan itu tuh Pak sama itu Pak musopahah siswa dan guru gitu. Betul. Supaya lebih berkah lah. Kegiatan pagi, salam, sapa, senyum, sopan, santun, 5S gitu kan. Itu pembiasaan-pembiasaan untuk membangun, menciptakan karakter Pancawaluya bisa. Pancawaluya yang bagus, yang benar gitu, dibentuk dari bagaimana adab mereka kepada kita, kepada guru, kepada orang tua, kepada yang lebih tua. Itu dibangun seperti itu, dibiasakan, dipaksa begitu seperti itu. Udah bagus gitu. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi bahwa apa sih yang paling program unggulannya gitu ya. Kelihatannya nih belum ada di sekolah umum. Tadi kan kita ada visi religius tuh. Iya betul. Ramah lingkungan, oke nanti kita bahas ya. Ini yang religius ini, yang tadi mungkin teguh dalam iman dan takwa asalnya menjadi religius. Siswa itu IQ-nya kan dibina, dibimbing, dilatih melalui pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas. Emotional quotient itu dilatih melalui kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain supaya bersosialisasi dengan teman, dengan sahabat-sahabatnya gitu ya, membangun bakat, minat dan seterusnya. Bagaimana komunikasi dengan guru, dengan orang tua dan masyarakat. Itu emotional quotient. Satu lagi, jadi ada 3 ya, ada IQ, EQ dan SQ. SQ itu spiritual quotient, di mana membangun spiritual dengan membangun hubungan dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala itu melalui satu kegiatan. Barangkali apa kegiatannya ini di sekolah umum itu jarang ya, karena kita bukan pesantren, bukan sekolah boarding gitu ya. Kita coba launching program namanya Weekend Iktikaf. Ini sebagai lanjutan dari implementasi pendidikan agama. Dalam hal ini agama Islam ya. Dan tadi ada relevan dengan visi religius. Nah, bagaimana menciptakan suasana religius di sekolah
selain pembelajaran PAI di kelas secara teori maupun prakteknya, ada implementasi lanjutannya, yaitu kita bangun kegiatan yaitu weekend itikaf. Misalnya setiap hari Jumat malam Sabtu secara bergiliran siswa itu menginap di masjid sekolah atau musola sekolah, ya, gitu, atau tempat. Berarti kegiatannya Pak dari mulai sholat asar ya, pada asar ya. Jadi mereka ya katakan kan itikaf itu berdiam diri di masjid, ya. Nah mungkin nanti kita coba launching pada saat masuk bulan Ramadan. Nah keren nih. Kenapa? Karena itikaf itu biasanya ada selain di hari-hari biasa juga di bulan Ramadan ya. Nah, Rasulullah itu di 10 hari terakhir beritikaf di masjid. Kita coba launching di situ. Beritikaf itu kegiatannya apa saja? Kalau kita masuk registrasi setelah asar, ya katakan jam 5 lah menjelang buka gitu ya. Buka bersama itu kan keren ya. Keren, bagus. Buka bersama, dilanjut dengan sholat maghrib berjamaah. Terus menunggu isya. Nanti ya ada kultum mungkin, kultum gitu ya, atau sekedar tadarus gitu. Nanti menjelang sholat isya-isyanya berjamaah, dilanjut dengan tarawih. Setelah itu baru ada kajian sebelum tidur. Nanti tetap dipisahkan putra-putri, itu ada pembimbing, aman lah insya Allah gitu ya. Karena kegiatan ini tentu nanti disosialisasikan kepada orang tua, kepada stakeholder supaya jelas gitu ya, ada pembimbingnya, pembimbing siapa dan seterusnya, yang hadir, daftar hadir dan seterusnya. Nah selanjutnya siswa itu tidur sampai jam 3 bangun sahur gitu ya. Kalau Ramadan nih, kalau programnya di bulan Ramadan berarti ada sahurnya. Kalau di luar Ramadan tidak ada sahurnya. Bangun jam 3 katakan, sahur dulu. Setelah sahur baru kita pelaksanaan sholat malam gitu ya. Sholat malam menjelang sholat subuh, kita sholat subuh berjamaah. Setelah subuh berjamaah ada kajian. Siapa pematerinya? Kita kan ada guru agama, ada 3 nih. Nah, dicek tadi ada Pak Haji gitu kan, ada Pak Haji Munawar, ada Pak Haji Gun, terus Pak Ben, Pak Bun, dan pembimbing-pembimbing yang lain yang bisa membersamai siswa. Nah nanti setelah jam 6 ada olahraga. Supaya sehat, kuat, kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kan, tetap tuh disambungkan tuh. Ya, akan di dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga ada beribadahnya kan. Bangun paginya masuk tuh, di itikaf tuh. Beribadahnya masuk. Olahraganya masuk. Makan bergizinya kan tadi ada juga tuh. Bawa bekal misalnya gitu. Pagi-pagi bisa nanti sarapannya pesen lah gitu ya. Kita dari mana gitu kan. Nah, terus diakhiri setelah olahraga itu nanti ada dengan sholat duha. Jadi closingnya selesainya di sholat duha. Maka siswa akan diperkenalkan secara spiritual. Tadi kalau di bulan Ramadan ya, dari mulai buka bersamanya, sholat berjamaahnya, tarawihnya, sholat malamnya, sholat subuhnya, dan sholat duhanya. Kajian-kajiannya juga kan nanti dari beragam narasumber, dari internal atau kita undang yang dari luar ya, bisa dari alumni, dari masyarakat yang kompetensinya sudah teruji untuk menambah wawasan siswa di bidang spiritual, meningkatkan SQ-nya, spiritual quotient. Karena bagaimanapun orang yang spiritualnya bagus, orang atau anak-anak yang menjaga sholat itu insya Allah akan sukses, katanya begitu, akan berhasil. Jadi ada keseimbangan antara EQ dan SQ, intelektual, intelijen gitu ya, emosional dan spiritual. Harus seimbang nih ketiga-tiganya. Balance gitu. Dan kita yang kurang-kurang di mana diasah tuh. Kadang-kadang kalau kita lihat anak itu pintar tapi misalnya sholatnya sering ketinggalan, sering keliwat. Nah, berarti spiritualnya yang harus kita asah, kita tambah. Dan insya Allah akan berpengaruh terhadap habituasinya ya. Betul. Melalui program ini diciptakan, dibiasakan, dipaksa untuk nanti secara mungkin di rumahnya belum pernah tuh sholat duha di rumahnya, atau belum pernah tuh sholat tahajud, belum pernah misalnya tadarus gitu. Di sekolah kan dipaksa tuh dengan program ini.
Pembelajaran, betul. Pembelajaran, pembiasaan, weekend itika. Nah, ini kan di akhir pekan, tentu tidak setiap akhir pekan karena bergiliran tadi. Iya, betul, Pak. Jadi mungkin dalam satu semester hanya 2, kebagiannya itu 2 kali, ya kan kepotong libur, kegiatan dan sebagainya. Itu seperti itu. Wargi Semanpas menurut saya itu programnya luar biasa gitu ya. Itu bersatu tuh. Bersatu ya Pak ya. Yang dari visi itu religius ya. Ya religius. Nanti ada lagi yang lain. Ada lagi kan barangkali itu ada banyak itu. Misalnya ada kalau dulu saya pernah mendengar kata ngabetem, ngaji bareng teman. Nah itu kan nanti dikemasnya dengan nama yang berbeda di sini. Kan ada obras, ada baso. Kalau ngabetem itu Pak ngaji bareng temennya. Ngabetem kan identiknya repeh gitu. Ya. Jadi justru ini ngabetem itu ngaji bareng teman. Jadi sebaliknya suasananya itu kalau dengan teman kan enjoy gitu ya. Jadi tekaragok gitu ya. Yang belum tahu makhorijul hurufnya belum itu. Jadi dengan teman tuh digali, diasah gitu ya. Enak tuh. Weekend itikaf. Yang kedua ngabetem ngaji bareng teman. Tapi ini nama udah diambil sama salah satu sekolah, jangan kita pakai. Itu mah contoh aja. Kita nanti dengan nama yang kegiatannya sama, namanya boleh dicarikan. Gitu. Artinya kegiatan-kegiatan untuk bagaimana meningkatkan kecerdasan spiritual tadi, ya spiritual person tadi harus diciptakan programnya. Gitu. Barangkali ada lagi Pak selain tadi yang 2. Ya tentu program-program yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, oleh Pak Gubernur maupun Disdik ya. Kita turunkan ke sekolah kita aplikasikan, kita laksanakan seperti penguatan itu ya. Berjalan kaki. Kemudian poin ibu ya Pak. Ibu, terus ada tabungan satu pelajar, satu pelajar kejar. Nah itu program-program yang semuanya yakin untuk bagaimana siswa-siswi kita, peserta didik itu nanti memiliki kemampuan ya dalam pengelolaan keuangan gitu ya, dalam berbagi, bersedekah, berinfak gitu, empati kepada orang lain. Ini keren-keren program Pak Gubernur itu. Apa yang disampaikan mudah-mudahan kita program-program ini bisa jalan dan bermanfaat. Luar biasa. Dan tentunya warga Semanpas tadi luar biasa program-program unggulan untuk 1 tahun ke depan yang mudah-mudahan nanti terlandingkan dan kita korelasikan mungkin ya Pak dengan program-program KDM Bang. KDM gitu. Dan jangan lupa satu lagi Pak, dimensi profil lulusan. Iya betul sekali. Nah, bahwa outcome lulusan dari Semanpas ini juga nanti harus sukses ya, berhasil ya. Lulusannya itu indikatornya salah satunya misalnya diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNBP, SNBT, jalur mandiri atau jalur kedinasan. Itu sebuah indikator tadi berprestasi tadi di PC bagaimana. Termasuk kemarin kan sudah terbukti bahwa Semanpas di kegiatan non akademik ya, MTQ juara 1 MTQ Putra se-Kabupaten Cianjur itu kan sama nyambung tuh dengan visi kita, religius prestasinya ya, tinggal nanti dikembangkan prestasi-prestasi yang lain, bidang olahraganya betul, seninya kan kemarin katanya ada bibit itu disiapkan untuk Lesti Jilid 2 misalnya gitu itu kan. ada Siti Irman. Nah itu kita siapkan, kita latih, kita kemas karena menurut guru saya dulu sekecil apapun potensi yang kita miliki, jika dikemas dengan baik maka akan menghasilkan sebuah prestasi. Nah ini berarti bagaimana kita mengemas, bagaimana kita membimbing, mengarahkan gitu kan, memotivasi, menuntun gitu betul, memfasilitasi. Nah itu tugas kita. Sehingga sekecil apapun yang dimiliki kita, potensi kita walaupun ini kita berada di pasir gitu ya, berada di pasir tapi bisa berprestasi gitu, tidak kalah dengan kawan-kawan kita yang di kota ya. Justru mungkin karena kita di pasir harus lebih jauh dari keramaian, dari hingar-bingar suasana kota, bisa lebih fokus sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengeksplorasi, membimbing, mengarahkan tugas kita. Baik Pak, tadi sudah dipaparkan kaitan dengan programnya, harapan, cita-cita. Tentunya Pak, sejauh ini menurut Bapak
ada tantangan atau hambatan bahkan mungkin peluang, boleh Pak baik di-sharekan gitu apa yang kalau kita bahasa kerennya analisis SWOT, strength, weakness, opportunity and ya. Yang pertama, peluangnya besar ya, karena bagaimanapun kita di SMA Negeri 1 Pasir Kuda ini berada di lingkungan yang luar biasa ya. Alamnya sejuk, indah. Untuk suasana belajar itu peluangnya atau kesempatannya itu bagus gitu ya. Sangat menunjang. Terus dari sisi ini data pasir-pasir teuing gitu nya. Walaupun jalannya kurang mendukung gitu nya, sebetulnya kita sekolah ini berada di wilayah yang notabene kalau saat ini ya, kita dekat dengan sentra objek wisata yang viral, sangat viral. Ada Curug Citambur Waterfall gitu ya. Abah Jajang. Ada rumah Abah Jajang, ada Curug Cikurutung, Curug Tilu Cipelah yang arah Ranca Bali. Kesananya lagi kalau kita ke kanan ada Naringgul. Yang banyak juga curugnya, dan ada rumah yang viral gitu kan. Ada Ciwidey dan seterusnya. Lingkungan ini mendukung gitu. Artinya kita pasir tapi sebetulnya dekat dengan sentra-sentra yang populer. Maka itu adalah peluang, adalah kesempatan bagaimana sekolah ini sebetulnya bisa maju. Itu bisa maju. Kalau hambatan? Kenapa? Hambatannya berapa? Hambatannya nanti dalam pengembangan sekolah kan, sekolah itu dikatakan berhasil jika tadi outcome-nya atau lulusannya itu pada berhasil menjadi orang sukses, diterima di perguruan tinggi, setelah diterima di kuliahnya sukses, lulus tepat waktu gitu kan. Dan di kedinasan atau dimanapun, kalau yang bekerjanya juga sukses gitu, yang pesantrennya juga sukses gitu. Jadi semuanya lulusan itu tidak ada yang nganggur kalau bisa. Semuanya. Dan alhamdulillah Pak, selama 13 tahun mungkin ya berdiri sampai hari ini, lulusan SMA itu sudah mengisi itu di sektor-sektor strategi. Jadi guru, kemudian jadi bidan. Bahkan ada yang juga mengabdi lagi di sini kan. Di antaranya. Nah, itu betul. Jadi keberhasilan sebuah lembaga mencetak peserta didik itu dilihat dari lulusannya gitu. Terserap nggak di dunia kerja, terserap nggak di perguruan tinggi, dan seterusnya. Sehingga kalau kita berbicara peluang, ya kesempatan, gitu, tantangan pasti ada, hambatan pasti ada. Hambatannya tadi misalnya sebagai ada internal, ada eksternal. Internalnya ya misalnya keterbatasan di dalam hal kalau kita punya program gitu ya, ingin ini tetapi terbatas pada biaya misalnya gitu. Karena biayanya sudah dianggarkan ke bagian sementara ada program. Nah itu nanti tugas saya mengelola. Nah bagaimana hambatan-hambatan ini supaya tidak terjadi ya, pengaturan anggaran agar semuanya fokus pada kegiatan-kegiatan yang menunjang visi misi sekolah. Mudah-mudahan kalaupun ada hambatan itu bisa kita minimalisir, kita bisa carikan solusinya. Tantangan pasti ada. Ya, tantangannya misalnya anak-anak untuk bisa sekolah di Semanpas ini, waduh luar biasa, karena untuk sampai ke sekolah itu dilihat dari medannya itu perlu perjuangan, karena jalan yang ada gitu ya, walaupun menggunakan motor itu kudu tararapis barudak teh, karena jalannya masih bebatuan gitu. Masih sebagiannya ya di 3 desa di sekitar kita itu. Nah banyak istighfarnya. Jadi jalan ini bagian dari pendukung eksternal, di mana anak-anak kalau mudah-mudahan pemerintah daerah ya bisa membantu mensupport untuk yang ada lingkungan pendidikan gitu ya, ada satuan pendidikan baik SD, SMP, SMA itu
jalan-jalannya itu sudah disupport lah gitu ya, supaya anak-anak itu bawa kendaraan ataupun jalan kaki itu tidak bingung gitunya. Memang di beberapa daerah gitunya sampai kita lihat ada yang harus nyebrang jembatannya juga harus bagaimana gitu, jalan dan seterusnya. Nah ini memang tantangan untuk bagaimana memajukan dunia pendidikan ya, tapi di sisi lain ada hambatan-hambatan secara infrastruktur, hambatan secara biaya, secara ekonomi, sosial gitu, dimana kita itu harus memberikan motivasi, pemahaman untuk bagaimana mereka mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini SMA. Karena itu ada hambatan tuh di masyarakat bahwa untuk sampai ke SMA aja agak susah, sehingga apalagi ada kehadiran SMA terbuka ya, Semater, di mana itu kan lebih mudah ya, secara pembelajaran Sabtu atau Minggu di beberapa titik kegiatan belajar TKB, hingga itu juga muncul juga lebih senang di SMA terbuka gitu ketimbang yang reguler. Ini kan tantangan ini ke depan bagaimana diseimbangkan lah gitu ya, diseimbangkan supaya siswa yang reguler ini jadi lebih banyak masuk ke SMA. Karena bagaimanapun mereka perlu diarahkan, dibimbing, dibina, dimotivasi dan juga secara keilmuan ya, pengalaman belajar dan lain-lain. Dan itu Pak kalau kata Pak Sekda Jabar itu sabubukna petarung begitu. Nah, itu betul. Jadi hambatan-hambatan itu kita harus menjadi motivasi lah gitu. Ya, betul. Itu mungkin sementara mah. Ya. Tadi Pak berbicara soal alumni Pak. Ya, alumni, kita kan mengenal UPI dengan ikatan alumninya, ITB, bahkan sekolah-sekolah besar, Semansa gitu ya. Barangkali ada pesan yang ingin disampaikan kepada alumni Seman 1 Pasir Kuda. Alumni Seman 1 Pasir Kuda, alumni tahun 2016 mungkin karena berdiri 2013 ya. Ya, 2016 beberapa tahun ke belakang, mudah-mudahan dimanapun berada nanti setelah sukses gitu, jangan lupakan alma mater tercinta SMA Negeri 1 Pasir Kuda ini masih butuh uluran tangan dari manapun ya, stakeholder sekolah, warga sekolah, lingkungan, masyarakat dan seterusnya, agar sekolah ini ke depan menjadi sekolah yang sukses, maju, menghasilkan generasi emas gitu ya. Generasi yang hebat, generasi yang luar biasa, sehingga pada akhirnya tentu harapannya apa? Indeks pembangunan manusia maupun APK ya itu meningkat. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjurnya meningkat ya, salah satunya dengan keberhasilan yang diperoleh oleh siswa peserta didik SMA Negeri 1 Pasir Kuda dan juga alumninya. Baik Pak, alhamdulillah Pak, tidak terasa. Tidak terasa. Kalau ngobrol begini mah terasa, apalagi kalau sambil ngopi. Ya, kopinya nggak ada. Kopinya nggak ada. Ya. Tidak terasa Pak, kita berbincang-bincang kaitan dengan program, harapan, cita-cita, dan terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Manpas. Mudah-mudahan mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh siswa, warga sekolah dan lain sebagainya. Dan tentunya saya juga berterima kasih Bapak sudah hadir di sini di tengah-tengah kesibukan mungkin. Bapak bertugas menjadi kepala sekolah, dan saya doakan mudah-mudahan Bapak diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan dalam menjalankan tugas. Ya. Terakhir sebelum saya akhiri ya pertemuan Semanpas podcast ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada satu yang mendirikan SMA ini. Di mana ada Pak Dr. Toto, ada Pak Haji Muhammad Soleh, ada almarhum Pak Pipin, ada Pak Japar, para PLT dari mulai Pak Jarwoto, Pak Agam, Pak Aruman, itu para dokter ya. Terus Pak Dr. Dede juga, Pak Haji Iman, Pak PLT Pak Bunyamin, dan juga tidak terlupakan yang sangat
perannya juga besar itu para tokoh masyarakat seperti Pak Kades Pak Parno, Butria, kawan-kawan di komite, Pak Suganda dan jajarannya komite sekolah dan masyarakat yang lain yang memang bahu-membahu membangun sekolah ini sehingga berdiri seperti sekarang ini. Tinggal kita lanjutkan, kita akan coba kemas, kita percantik, kita benahi ya ke depan agar sekolah ini menjadi keberadaan itu bermanfaat ya, bagi betul, lingkungan masyarakat di Kecamatan Pasir Kuda dan sekitarnya. Demikian Kang Dian. Baik, terima kasih wargi Semanpas. Ternyata tidak terasa waktu kita membersamai di acara podcast Semanpas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampres.